Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah seri ketiga penjelasan tentang premature dawn around the globe. Kali ini kami sudah sampaikan dua seri sebelumnya, premature dawn in the United States of America dan Australia, New Zealand. Ini yang ketiga kami presentasikan premature dawn in Asia. Seperti biasa, ini adalah kerjasama antara Islamic Science Research Network ISRN UHAMKA Jakarta dengan Muhammadiyah University Surakarta yang diwakili oleh Bapak Dr. Bana Handaga. Oke, ada beberapa negara yang kita cover. Pertama, Jepang, kita gunakan 2 data. Kemudian Filipina, 2 data. Taiwan, sebetulnya kita punya banyak data, cuman kita sampaikan saja 1 data sekarang. Maldives, ada 2. Kemudian Singapura, 1. Pertama, Jepang. Lokasi yang kita ambil, webcam yang kita gunakan adalah Tokyo. Betul-betul di downtown Tokyo-nya ya. Ini latitude, longitude-nya, kemudian tanggalnya adalah 12 Mei 2021. Ini adalah foto pertama yang kita ambil pada frame pertama, karena video sebetulnya, video yang kita kemudian ekstrak. Frame pertama adalah diambil pada 3:45:06, pada saat itu, pada posisi itu matahari berada 10,7 derajat di bawah ufuk. Kemudian foto terakhir, frame terakhir adalah pukul 5:3:26, pada saat itu matahari sudah di atas 3,8 derajat di atas ufuk. Nah, antara kedua inilah kemudian kita harus menentukan di mana kehadiran fajar. Oke, ini seperti biasa data ini sampel data yang kita pakai, yaitu foto pertama, foto ke-20, foto ke-30, 35, terus sampai ke foto ke-120. Foto pertama diambil pada 3:45:06, sehingga pada saat itu matahari standar deviasinya kita hitung adalah 18,44 grayscale ya. Kemudian matahari pada saat itu minus 10,7 derajat. Bagi mereka yang ingin mengetahui bagaimana cara menghitungnya ini, ya silakan baca buku kami, Premature Dawn, yang sudah tersedia di Amazon.com. Kemudian ini untuk checkpoint kita ambil, untuk verifikasi itu kita ambil 6 posisi, 6 benchmarks, pada posisi 10,7 derajat, 8,7, minus 8,1, dan sebagainya. Dari sini, dari standar deviasi ini, ternyata setelah seperti biasa, begitu hadir fajar, maka standar deviasinya akan naik secara eksponensial, sehingga kita tentukan fajar terjadi di sini, yaitu pada pukul sunlight detected, ya, sunlight detected pada 3:59:46, sehingga pada saat itu matahari hanya 8,1 derajat di bawah ufuk. 8,1 derajat di bawah ufuk. Jadi tidak ada itu 18 derajat, tidak ada 20, apalagi 20 derajat. Oke, bagaimana kita memverifikasi ini? Ya, ini ada 6 checkpoints yang kita gunakan. Pertama adalah foto pada frame yang diambil pada 3:45:06, sehingga pada saat itu matahari 10,7 derajat di bawah ufuk. Ini foto yang diambil di sini. Ini fotonya, kemudian ini edge detection-nya. Ini adalah 3D surface model-nya. Masih gelap, ini juga masih scribble, belum kelihatan, belum bisa membedakan apa ini. Kemudian ini pada foto berikutnya 3:56:26, 8,7 derajat di bawah ufuk matahari.
Kemudian, nah inilah yang sistem kita dapat mendeteksi, oh fajar datangnya di sini. Nah ini harus bisa verifikasi, betul nggak? Coba kita lihat. Nah ini mulai terangkat ini. Ini mulai terangkat, langit mulai terangkat ini. Itu baru kira-kira 5 menit saja. Ya dari sebelumnya, maaf, dari sebelumnya, nah ini belum muncul, belum naik, tapi begitu fajar muncul ini naik. Untuk selanjutnya, wah ini. Jadi ini memverifikasi betul fajar terjadi di sini. Kalau 18 derajat di bawah ufuk, mestinya sudah muncul di sini-sini. Ini apa itu seperti ini. Tapi ternyata tidak. Nah, ini juga sudah kelihatan ini outline bangunan-bangunan dan sebagainya. Nah, seterusnya. Oke, kemudian jadi pada saat ini deep adalah pada berapa itu tadi? Nah, matahari fajar muncul adalah pada saat matahari minus 8,1 derajat di bawah ufuk. Ya. Oke, Jepang yang kedua, data Jepang yang kedua. Data yang Jepang yang kedua ini tadi kan light polluted ya, tapi sekarang lihat Tokyo Bay. Tokyo Bay ini daerahnya gelap, lihat agak gelap. Minimum lebih gelap lah dari yang tadi itu. Frame pertama diambil pada 2:53:47. Pada saat itu matahari minus 16,7 derajat. Gelap total. Langit belum kelihatan fajar. Kemudian frame yang terakhir pada 4:29:56. Sehingga pada saat itu minus 0,3 derajat. Seperti biasa, ternyata fajar muncul pada 6,6 derajat di bawah ufuk. Matahari 6,6 derajat di bawah ufuk. Ya. Jadi yang tadi, yang data Jepang yang pertama, polusi cahayanya lebih besar, tapi ternyata malah 8, sekian derajat. Ini cuma 6,6 derajat dengan kondisi yang jauh lebih baiklah kondisi polusi cahayanya. Oke, ini Jepang. Baru kemudian ini verifikasinya. Lihat pada saat ini pada matahari 16,7 derajat. Gelap, ini juga belum bisa ini. Nah, ini begitu ini. Nah, ini sudah mulai terangkat ini. Dari di sebelumnya bandingkan dengan sebelumnya ini sudah mulai terangkat sehingga sistem intelijen kita sudah bisa mendeteksi inilah kehadiran fajar karena setelah itu exponentially increase ininya, standar deviasinya. Anda lihat semakin naik, semakin naik, semakin naik. Jadi ini memverifikasi ketiga ketiga media verifikator ini memverifikasi kehadiran fajar yang pada 3:56:47 itu. Philippines datanya diambil di Zamboanga, di sebuah resort namanya El Nido. Nah ini dia gelap total. Frame pertama diambil pada 4:14:24 sehingga pada saat itu minus 20,4 derajat matahari. Frame yang terakhir pada 5:41:44 sehingga matahari sudah 0,1 derajat di bawah ufuk, sudah terbit, mulai terbit. Ini seperti biasa. Ini datanya, kemudian kita bisa deteksi fajar itu muncul pada 5:10:44 sehingga pada saat itu matahari hanya minus 7,5 derajat. Minus 7,5 derajat. Oke, ini verifikasinya pada 5:044 masih gelap total. Pada inilah yang kita bisa mendeteksi kehadiran fajar di sini. Ini agak terangkat, tidak kelihatan. Nah itu, nah ini naik, ini daerah bagian ini. Tapi terus akan kita kelihatan di sini nantinya. Nah ini sudah ada outline
Ini adalah outline bukit ini rupanya. Dan ini apa tuh? Ini mungkin sekitar batas air ini. Air ini atau ini masih belum gitu jelas itu saja. Tapi akan kita lihat. Tapi ini bukit sudah kelihatan ini. Ada outline-nya. Kalau tadi kan masih scribble. Nah, sebelumnya masih scribble. Meskipun sistem kita sudah, oh ini fajar mulai muncul di sini. Nah, ini sudah mulai kelihatan. Ini juga sudah terangkat ya dibandingkan sebelumnya. Nah ini sudah mulai terangkat. Warnanya juga udah kelihatan sebetulnya, cuma lebih jelas di sini. Nah ini lihat outline bukitnya itu. Kemudian ini batas air. Batas air. Jadi ini semuanya memverifikasi bahwa betul fajar munculnya di sini. Tidak 18 derajat. Ini terus. Ini bukit ini kelihatan. Ya. Nah, Philippines yang kedua. Di Zamboanga juga. Tanggalnya Mei 15. Mei 15. Ini seperti ini. Pada saat 20,4 derajat. Ternyata fajar pada 6,4 derajat. Yang tadi kan berapa ya? 7,5. 7,5 ini 6,4 derajat. 6,4 derajat. Ini verifikasinya masih gelap total. Di sini pada 7,6 derajat. Nah, disinilah sistem kami bisa mendeteksi kehadiran fajar. Ini bisa kelihatan terangkat kalau dibandingkan dengan sebelumnya. Nah ini belum terangkat, tapi begitu. Tidak selalu seperti ini. Jadi itulah pentingnya verifikasi. Setelah itu yang paling penting sebetulnya. Yang penting itu. Kalau di sini kadang-kadang memang tidak terdeteksi di saat detik fajar itu muncul. Tapi setelahnya, nah ini lihat. Inilah verifikasinya. Ini lihat, ini sudah mulai tampak. Ini juga outline bukitnya sudah mulai tampak. Oke. Kemudian Taiwan. Taiwan ini hanya satu data. Sebetulnya kita udah punya beberapa. Taipei ini highly polluted ya. Light polluted gitu. Ini yang frame yang pertama pada 4:39 matahari pada saat itu minus 12,7 derajat. Frame yang terakhir adalah pada 54:59 sehingga matahari pada saat itu minus 0,3 derajat. Kita deteksi fajarnya ternyata muncul pada 4:1959 pada saat itu minus 9,6 derajat. Itu matahari di bawah 9,6 derajat. Jadi di yang polusi cahayanya ini malah lebih tinggi, lebih dalam ini. Tadi dibandingkan dengan yang Philippines yang di Zamboanga itu kan cuma 6 derajat. Meskipun wilayahnya gelap total seperti itu. Tapi ini jadi tidak betul itu polusi cahaya akan menghambat kehadiran fajar. Karena yang diukur adalah ini, langit ini yang kita ukur. Ini lihat, kita ukur ini, bukan ini. Ini sama sekali tidak terpengaruh, tidak mempengaruhi. Tidak berpengaruh. Ini lihat ini yang masih datar karena masih di bawah ufuk, masih fajar belum muncul. Ini juga masih scribble, karu-karuan, tidak ada patternnya, belum ada pattern karena matahari belum bisa belum terbit dan sehingga komputer belum bisa mendeteksi adanya objek bikinan manusia. Kemudian berikutnya ini, kemudian ini, nah ini sudah mulai terangkat ya, yang ini, nah ini daerah ini terangkat, oke, ini masih memang belum bisa ini, tapi salah satu dari ketiga verifikator ini, nah ini lihat, ini sudah tidak bisa dibantah lagi, fajar sudah muncul, ini padahal baru kira-kira 7 menit ya, 7 menit dari sejak kita mendeteksi kehadiran fajar. Ini sudah seperti ini. Ini
Nah, ini lihat bukit-bukit ini sudah teridentifikasi. Oke. Ini. Kemudian Maldives. Maldives itu adalah Republik Maldives itu sedikit di bawah Nepal, jadi termasuk Asia Selatan. Ada dua data, satu Veligandu Island, ini koordinatnya pada 12 Mei 2021. Lihat gelap total. Ini yang terakhir, frame yang terakhir. Pada saat itu gelap total minus 16,8 derajat. Jadi nggak ada itu 18 derajat. 16,8 saja masih gelap begini. Kemudian kita terdeteksi hanya 7,1 derajat di bawah ufuk matahari baru terdeteksi kehadiran fajar. Kita verifikasi. Minus 9,9 derajat pada saat matahari 9,9 ini masih, ini juga belum bisa terdeteksi apa-apa. Ini pada saat minus 8,7 derajat. Nah, baru di sini ada sebuah pattern yang ini sebetulnya partikel-partikel udara yang terkena sinar matahari sehingga memantulkan sesuatu. Di sini kita tidak bisa melihat, tapi komputer bisa mendeteksi lah ada batas-batas tertentu yang mungkin awan atau mungkin apa, tapi itu akibat sinar matahari yang sudah mulai terrekam oleh langit. Kemudian, nah ini sekarang ada batas objek yang mulai terdeteksi. Ini juga kelihatan ini. Kalau tadi sebelumnya kita kembalikan lagi. Nah, ini sudah terdeteksi juga di sini. Ya, sudah terdeteksi. Tapi sebelumnya, ini sebelum fajar ini, nah tidak ada. Ketika di sini tidak ada, tapi begitu di sini, nah ini fajar sudah mulai muncul. Ya, sekarang, nah ini sudah, ternyata ini adalah batas pantai. Ini batas pantai. Nah itu batas pantai. Jadi juga kurang dari 10 derajat. Maldives yang kedua, Kuredu Island. Tanggalnya 8 Juni. Ini saat 17,4 derajat di bawah ufuk, matahari gelap total. Padahal kalau sudah terbit seperti ini, hampir terbit lah. Pada frame yang terakhir seperti ini. Kita lihat di mana kehadiran fajar, ternyata kehadiran fajar pada pukul 5.30 pada saat itu minus 11,4 derajat. Minus 11,4 derajat matahari di bawah ufuk. Kemudian kita verifikasi, belum ada. Ini adalah mungkin awan-awan gitulah yang bisa terdeteksi. Ini belum ada, tapi ya belum ada. Ya kalau ini karena ini ada lampu-lampu seperti ini. Jadi seperti tadi sebelumnya ya. Ini lampu-lampu ini jelaslah bisa terdeteksi oleh ini juga masih lampu-lampu, belum begitu kelihatan, tapi begitu itu, nah dia ini lihat. Ini ada yang sudah bisa terdeteksi. Inilah tanda-tanda kehadiran fajar pada ini baru kira-kira 12 menit setelah kita dapat mendeteksi kehadiran fajar di sini. Nah ini garis pantai sudah mulai kelihatan, ini juga sudah kelihatan. Seperti ini. Oke, Singapura ini sangat menarik, Singapura. Karena ini kan dekat sekali dengan Indonesia. First frame ini, frame pertama adalah pada saat minus 17, tanggalnya adalah 5 Juni yang lalu. Frame pertama pada saat minus 17,6 derajat. Ini yang terakhir saat matahari 0,3 derajat di atas ufuk. Ini pelabuhan ya, pelabuhan Singapura. Oke, kita lihat ternyata fajar muncul pada 6.3204, sehingga 6,6 derajat saja di bawah ufuk saat fajar muncul. Kita lihat pada 14,7 derajat di bawah ufuk, masih gelap. Ini ada lampu-lampu aja terdeteksi, tapi objek yang buatan manusia, building misalnya belum kelihatan.
Kemudian ini pada saat minus 8,9 derajat. Nah, ini menarik sekali. Ini menarik sekali karena rupanya ini ada bangunan di sana. Ada bangunan yang hitam gitu ya, hitam. Ini kalau kita perhatikan sebetulnya udah mulai kelihatan ini. Inilah saat fajar pertama kali terdeteksi. Ini sudah edge deteksinya sudah bisa mengenal ini ada batas ini. Karena apa? Karena langit sudah mulai terang, sementara ini tetap gelap. Bangunan ini tetap gelap. Bangunan ini tetap gelap. Jadi sudah bisa ini. Inilah tanda-tanda kehadiran fajar. Kalau yang tadi sebelumnya kita lihat, nah nggak ada, tidak bisa. Karena sama-sama gelapnya antara background dengan bangunan ini. Tapi begitu fajar sudah muncul, ini mulai. Ini juga kelihatan, aduh, naik ini. Nah ini dia, nah ini dia. Ini naik. Ini berikutnya kita verifikasi, semakin nyata ini. Bangunan ini semakin nyata. Ini juga semakin naik. Ini semakin nyata, ternyata bangunan hitam ini dengan latar belakang yang sudah semakin putih, semakin terang lah. Nah, inilah dia. Ini setelah munculnya fajar seperti ini. Nah, tapi kita coba perhatikan ini. Coba perhatikan ini. Yang ini tetap di bawah karena ini adalah gelap. Bangunan ini gelap. Tapi yang langit itu sudah terangkat begini. Jadi inilah menariknya. Apa itu? Ketiga cara metode image processing untuk memverifikasi kehadiran fajar. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayangnya memang data untuk Indonesia dan Malaysia kita tidak punya. Saya sudah cari-cari tidak ketemu. Tapi untungnya untuk Indonesia kami sekarang ini sudah mengirimkan 2 alumni dan mahasiswa tingkat akhir teknik elektro UHAMKA saat ini sedang mengambil data di 4 tempat, di Sulawesi, Palu, dan Kendari selama 2 minggu ini, kemudian di Kalimantan, Pontianak, dan Banjarmasin. Insya Allah dalam seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan kita bisa laporkan untuk Indonesia, karena webcam tidak ada. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.